Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap semangat meskipun ini malam hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabina sa'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa lagi di Zoom meeting untuk membahas ataupun melanjutkan pada materi kita. Materi kita yang kedua terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif. Nah, pada hari pertama kita sudah bahas terkait dengan konsep sama bagaimana penelitian deskriptif itu dilaksanakan. Nah, sehingga Bapak Ibu kami harapkan sudah ada gambaran nih. Gambaran dari sisi permasalahan apa yang akan diangkat pada penelitian deskriptif, kemudian judul-judulnya, kemudian Bapak Ibu ada minat untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena memang sejatinya sangat banyak sekali metode penelitian yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ada yang berbasis kuantitatif, kemudian ada yang kualitatif ataupun R&D. Nah, di kualitatif itu memang ada banyak juga. Ada studi kasus, ada deskriptif, ada fenomenologi, ada etnografi, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga yang pada pendekatan kuantitatif. Ada korelasi, ada analisis faktor, dan lain sebagainya. Nah, itu semua Bapak Ibu kita akan coba sedikit demi sedikit untuk paling tidak kita mereview lagi. Mungkin di zaman kita kuliah dulu pernah kita diajarkan ataupun kita pernah membaca. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita terkait dengan penelitian kualitatif dengan topik terkait dengan pengumpulan data dan analisis data. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif, bagaimana mengumpulkan datanya? Ada wawancara, kemudian ada dokumentasi, ada observasi, kemudian bagaimana data yang banyak itu kita olah sedemikian rupa sehingga memang dianggap kredibel ataupun absah. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan coba untuk berdiskusi Bapak Ibu tepatnya, dan acara ini kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, untuk malam hari ini masih bersama kami, saya Pak Suhardi dan Pak Randi Pratama. Memang sebelumnya kita sudah rencanakan Pak Rudi Haryawan yang mengisi dari materi penelitian kualitatif ini, karena beliau memang 100% hasil penelitiannya ataupun penelitian yang beliau lakukan itu menggunakan penelitian kualitatif, tetapi karena berhubung beliau kurang sehat ataupun sedang tidak fit, maka kami akan menggantinya. Nah, kami juga memiliki track record penelitian kualitatif. Bapak Ibu bisa cek di profil Google Scholar kami. Nah, di situ hampir 90% saya terutama menggunakan penelitian kualitatif. Ada yang deskriptif, ada yang studi kasus, ada yang etnografi. Saya pernah semua melakukannya. Dan pada dasarnya penelitian kualitatif dalam proses mengambil data ataupun mengumpulkan data itu hampir sama. Nah, oleh karena itu kita akan coba membedahnya pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Randi Pratama selaku narasumber kita pada malam hari ini, dan nanti kita akan diskusi sekitar 30 menit Bapak Ibu. Semoga malam hari ini ada gambaran terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan data dan
menganalisa data pada penelitian kualitatif deskriptif. Di Zoom meeting sudah ada sekitar 90 orang, Pak Randi. Kita akan coba untuk mengupasnya pada malam hari ini dan membahas terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kepada Pak Randi Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Suwardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di malam hari ini sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Suwardi bahwasanya kami mohon maaf karena sesungguhnya yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Dr. Haryawan, Dr. Rudi Haryawan, tapi karena beliau masih belum fit, belum sehat gitu ya, sehingga kami, Pak Dr. Suwardi dan saya akan melanjutkan membahas materi ini sesuai dengan yang sudah kami diskusikan dengan beliau. Oke, mungkin share screen terlebih dahulu. Bahwasanya saya dan Pak Suwardi sebenarnya sama-sama juga melakukan penelitian bukan hanya dalam jenis penelitian tertentu, tapi juga jenis penelitian kualitatif, khususnya deskriptif. Kami juga melaksanakan itu, pernah melakukan itu, bahkan Bapak Suwardi sudah sangat sering gitu ya melakukan penelitian kualitatif. Mungkin Bapak Ibu bisa mengecek secara langsung gitu ya. Ngecek, bisa dicek nama saya Randi Pratama, terus kemudian Bapak Ibu tuliskan aja Google Scholar atau Google Cendekia di imbuhannya di sini. Nah, nanti akan muncul bentuk tampilan halaman Google seperti ini. Bapak Ibu klik yang pertama di sini. Nah, ini sedikit pengenalan. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat penelitian-penelitian yang sudah pernah saya publikasikan. Nah, di antaranya sebagian besar juga penelitian kualitatif, ya, penelitian kualitatif deskriptif dalam bidang pendidikan matematika. Nah, mungkin ini ada proses berpikir kritis siswa, profil berpikir peserta olimpiade. Nah, di sini nanti kemudian ada analisis kesalahan siswa, analisis kemampuan komunikasi matematika siswa, karena memang bidang saya matematika. Tetapi sebagian besar sudah banyak penelitian-penelitian yang sudah kami publish, baik jurnal nasional atau jurnal internasional, dengan penelitian kualitatif deskriptif. Nah, itu sedikit pengantar. Kami lanjutkan materinya. Baik, untuk malam hari ini ya, di malam sebelumnya Bapak Dr. Suwardi sudah membahas tentang apa itu penelitian kualitatif deskriptif dan bagaimana konsep-konsep dasarnya, juga contoh-contoh judulnya. Di hari kedua ini kita akan melanjutkan bagaimana Bapak Ibu kalau tertarik melakukan penelitian kualitatif, khususnya yang deskriptif, bagaimana cara mengumpulkan datanya dan bagaimana cara analisis datanya. Nanti di pertemuan ketiga nanti kita akan kupas bagaimana sistematika ketika Bapak Ibu ingin membuat artikel penelitian deskriptif yang mungkin Bapak Ibu akan publikasikan pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Nanti kita akan bahas di hari ketiga. Oke, kita akan bahas pengumpulan data dan analisis data di hari ini. Mungkin ada yang belum mengenal kami. Nama saya, perkenalkan kembali, nama saya Randi Pratama. Saya kesehariannya adalah dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian yang memberi materi kemarin atau moderator hari ini adalah Bapak Dr. Suwardi, yaitu salah satu dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Oke. Nah, di sini yang akan saya bahas yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan data penelitian kualitatif. Nah, sesungguhnya ada banyak cara melakukan pengumpulan data penelitian kualitatif. Di antaranya yang paling populer adalah 5 ini. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi, yang keempat angket, dan yang 5 adalah diskusi terfokus. Kelima-limanya ini adalah
pengumpulan data yang fokusnya nanti dapat menghasilkan data-data kualitatif, dapat juga menghasilkan data kuantitatif. Tetapi data-data tersebut nantinya sekalipun bentuknya angka ataupun deskripsi ataupun kata-kata kunci nantinya akan tetap dianalisis secara kualitatif. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah wawancara. Wawancara saya rasa bukanlah sesuatu hal yang asing untuk wawancara ini. Wawancara di sini adalah suatu tindakan ya atau kejadian proses interaksi antara pewawancara, interviewer dan juga orang yang diwawancarai. Ada yang menyebutnya dengan responden atau narasumber, atau di sini yang secara umum adalah interviewee ya, adalah seorang yang diwawancarai. Nah, wawancara ini sifatnya dalam penelitian kualitatif banyak yang mengatakan, banyak ahli mengatakan wawancara adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan wajib. Bahkan lebih wajib dari pengumpulan data yang lain. Hampir semua penelitian kualitatif pasti ada wawancaranya. Hampir semua gitu. Kenapa hampir ada wawancaranya? Karena dengan wawancara seorang peneliti itu akan menggali informasi sangat detail daripada mungkin Bapak Ibu hanya sebatas observasi misalkan. Hanya observasi ke siswa, oh siswanya seperti ini, observasi ke guru, observasi kepala sekolah atau observasi hal-hal yang lain. Itu sifatnya hanya sebatas melihat dan mencatat. Tetapi dengan wawancara, seseorang peneliti akan mampu menggali hal-hal yang lain. Di sini banyak hal yang dapat kita gali dari wawancara. Bisa opini, bisa perasaan, bisa emosi. Kemudian kalau yang sekarang sedang tren, yaitu kalau dalam bidang pendidikan adalah proses berpikir. Sekarang proses berpikir sedang tren diteliti oleh para peneliti dalam dunia pendidikan. Sehingga contohnya seseorang guru ingin mengetahui proses berpikir siswanya dalam mengerjakan soal. Nah, itu sekarang sangat tren. Jadi misalkan anak yang paling pinter dia ngerjakannya kok selalu cepat. Kok ngerjakannya harusnya ngerjakan matematika misalnya. Ngerjakan matematika harusnya jalannya dari A ke B. Dia lewatnya dari A ke C ke B. Tapi caranya benar dan bisa jawabannya tepat. Nah, itu hal-hal yang kadang diteliti. Bisa proses berpikirnya, bisa juga sekarang yang kalau dalam bidang saya teliti adalah analisis kesalahan siswa. Nah, siswa seringkali melakukan hal-hal kesalahan. Misalkan mengerjakan soal, harusnya jawabannya A, dia B. Tetapi dia dijelaskan berulang-ulang, dia jawabannya tetap B. Nah, itu diteliti oleh seorang guru bisa. Kenapa kok jawabannya B? Gitu. Nah, nanti seorang guru atau meneliti dia akan melakukan proses wawancara ke siswa. Kenapa sih kok kayak gini jawabanmu? Nah, itu bisa. Jadi, wawancara ini sifatnya mendalam, jadi tidak perlu subjek terlalu banyak. Subjek bisa kita ambil beberapa, tapi kita dapat informasi sangat banyak. Itulah ciri-ciri dari wawancara. Mungkin itu perbedaan wawancara dengan angket. Ketika angket, Bapak Ibu membagikan sesuatu dengan jumlah yang banyak dan nanti akan menganalisis hasilnya. Tetapi tidak mendalam, biasanya seperti itu. Hanya sebatas jawaban-jawaban ya tidak, atau multiple choice, atau yang lainnya. Tetapi kalau dengan wawancara, kita dapat menggali sangat banyak hal, sampai detail. Nah, karena itu bisa dikatakan, wawancara ini adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menurut banyak ahli menyarankan diwajibkan. Ya, menyarankan. Tetapi tidak ada hal yang wajib sesungguhnya dalam penelitian, cuma disarankan harus dilakukan. Nah, kita lanjutkan. Nah, wawancara sendiri Bapak Ibu bisa lakukan dua jenis ini gitu ya. Kalau ditinjau dari pelaksanaannya, boleh Bapak Ibu melakukan yang pertama, wawancara terstruktur, ini salah ketik sedikit. Wawancara terstruktur, dan yang kedua adalah wawancara bebas. Wawancara terstruktur ini Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaannya yang sifatnya prediktif.
Jadi apabila orang yang saya wawancarai, bisa siswa atau guru atau yang lainnya, menjawab ini, maka saya lanjutkan dengan pertanyaan ini. Sampai pertanyaan-pertanyaan itu beruntun sampai sesuai dengan kisi-kisi wawancara yang sudah saya tetapkan. Sehingga data-data yang akan kita peroleh, data-data hasil wawancara yang kita peroleh, lengkap. Karena pertanyaan-pertanyaannya sudah mengarah pada indikator yang kita siapkan, gitu, yang akan kita inginkan. Harapannya apa sih jawabannya, gitu, harapan ranahnya kemana. Nah, itu adalah wawancara terstruktur. Tetapi kalau wawancara bebas, Bapak Ibu lebih pada mungkin ada sedikit pedoman, tetapi selebihnya Bapak Ibu kembangkan sendiri menunggu jawaban dari narasumbernya atau respondennya. Jadi ketika narasumber atau orang yang diwawancara, interviewinya diwawancarai menjawab, kita terus sampai kita tanya-tanya terus sampai menggali sangat dalam. Itu adalah wawancara bebas. Nah, dua hal ini bisa jadi Bapak Ibu pilih mana yang paling pas. Umumnya biasanya gabungan antara terstruktur dan bebas. Itu sangat disarankan karena kita siapkan hal-hal dari awal dan selebihnya adalah pengembangan dari terstruktur tersebut. Jadi tetap kita siapkan. Jadi nggak bebas dari awal. Oke. Kemudian wawancara ini kalau ditinjau dari jumlah narasumbernya atau yang diwawancarai, Bapak Ibu bisa lakukan wawancara ke individu. Individu itu sifatnya satu per satu. Bisa juga wawancara kelompok. Wawancara kelompok itu ya beberapa orang sekaligus, gitu. Nah, sekalipun Bapak Ibu tanya 5 orang, kalau tanyanya satu per satu masih disebut wawancara individu. Nah, ini bebas. Bapak Ibu bisa lakukan yang mana menyesuaikan dengan topik atau tujuan yang ingin diperoleh. Yang umumnya sering dilakukan adalah wawancara individu. Kalau kelompok, satu kelompok dijadikan satu, kita tanya sekaligus, nanti mereka akan menjawab. Itu adalah wawancara kelompok. Dan yang terakhir adalah wawancara konferensi. Ini ya kayak seminar gitu, ada penyajinya dan kemudian Bapak Ibu wawancarai mungkin peserta atau siapa sekaligus gitu dalam bentuk forum. Tetapi jarang sekali ini. Yang sering adalah wawancara individu dan kelompok. Nah, itu adalah jenis-jenis wawancara. Nah, untuk yang kedua, pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Nah, observasi ini juga hampir sering dilakukan, ya, hampir sering dilakukan oleh para peneliti kualitatif karena memang untuk menunjang hasil wawancara tadi, gitu. Bahkan umumnya diobservasi dulu, kemudian kalau sekiranya subjek itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh indikator yang akan kita tulis, maka setelah itu baru diwawancarai. Justru yang akan dilakukan pertama biasanya adalah observasi. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan. Bahasa lainnya adalah observasi ya pengamatan itu. Tetapi kalau dalam penelitian bukan hanya diamati, tetapi dicatat secara sistematis, logis, dan objektif, dan rasional. Jadi ini saya lanjutkan, observasi adalah kegiatan, kunci keberhasilan observasi adalah ditentukan pengamat sendiri. Sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek, dan kemudian ia menyimpulkan. Nah, artinya adalah Bapak Ibu ketika observasi memang sesuatu hal yang diamati itu terkait dengan panca indera. Nah, seringkali banyak dari peneliti-peneliti yang mungkin pemula, ya baru pertama kali membuat suatu penelitian deskriptif, itu menulis atau membuat indikator lembaga observasinya seringkali keliru, tidak sesuai dengan panca indera. Contohnya seperti ini. Ada salah satu aspek yang ingin menggali pemahaman siswa, gitu ya. Maka si observer menuliskan siswa sudah memahami materi A, misalkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kurang tepat untuk dijadikan hal yang diobservasi. Nah, kenapa kurang tepat? Karena proses pemahaman tidak bisa kita lihat kasat mata. Gitu. Jadi yang bisa kita lihat kasat mata itu adalah yang nanti akan kita observasi. Misalkan siswa bertanya berapa kali, gitu. Atau siswa
bertanya secara antusias gitu. Paling enggak dari gerak-geriknya itu sedikit tampak gitu ya. Artinya sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan itu adalah sesuatu yang dapat kita tulis pada lembar observasi. Nah, observasi sendiri Bapak Ibu bisa gunakan banyak model untuk lembar observasinya. Jadi nggak perlu khawatir harus seperti ini, tidak. Peneliti bebas membuat bentuk lembar observasi secara mandiri. Kalau mungkin tidak percaya diri, bisa lihat contoh-contohnya dari internet. Mana yang sekiranya cocok dengan penelitian Bapak Ibu. Bisa bentuknya bebas. Bebas itu kosongan gitu ya. Kosong saya tulis semua hal yang terkait itu boleh. Atau observasi yang terstruktur. Bapak Ibu menuliskan kotak-kotak gitu, ada beberapa hal yang akan diisi, misalkan tentang keaktifan siswa dalam kelompok, maka ada kotaknya, barulah itu diisi gitu ya. Atau siswa berdiskusi dalam kelompok seperti apa gitu, itu diisi. Itu sifatnya observasi yang terstruktur. Silakan lebih mudah yang mana Bapak Ibu melakukan observasi. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini jelas pastinya seorang peneliti butuh observer. Dari namanya adalah observer, yaitu orang yang melakukan observasi. Apakah boleh dalam penelitian kualitatif, deskriptif khususnya, peneliti sebagai observer? Boleh, ya boleh. Jadi seorang peneliti Bapak Ibu juga boleh mengamati, misalkan kondisi siswa ya, siswa di kelas itu. Bapak Ibu apa boleh sambil mencatat hasil-hasilnya lembar observasi? Boleh. Atau mungkin Bapak Ibu juga mengajak seseorang teman sejawat yang akan membantu Bapak Ibu dalam observasi juga boleh. Mungkin disarankan lebih dari satu observernya, sehingga sudut pandang yang dihasilkan akan lebih banyak, lebih baik. Gitu. Jadi bukan hanya lebih dari satu atau dua, tiga tidak masalah. Nah, di sini observasi saya bagi, kalau dilihat dari peranan observer, ada namanya observasi partisipan, yaitu observernya ikut aktif dalam kegiatan observi. Jadi ini misalkan Bapak Ibu ingin meneliti, misalkan Bapak Ibu seorang kepala sekolah ingin meneliti workshop guru-guru, maka Bapak Ibu meminta salah satu guru untuk bantu jadi observer. Nah, observernya juga ikut aktif dalam diskusi, maka itu adalah observasi partisipan. Si observernya ikut kegiatannya juga. Atau bisa juga nomor 2, observernya tidak ikut aktif dalam kegiatan, ya hanya melihat, mencatat. Gitu. Atau bisa gabungannya, observernya seolah-olah ikut, ya olah-olah ikut gabung, ikut beraktivitas dan mencatat, tapi sesungguhnya dia tidak masuk dalam proses pencatatannya. Nah, silakan bisa pilih yang mana yang cocok untuk kita lakukan. Yang paling sering adalah observasi non-partisipan. Biasanya seorang guru, teman sejawat gitu ya, akan membantu guru yang lain untuk meneliti siswanya gitu. Maka biasanya tidak ikut aktif dalam kegiatan siswanya, dia langsung mencatat saja. Biasanya nomor 2. Nah, terus selanjutnya, observasi menurut situasinya ada 3 macam. Observasi itu bisa dijalankan dalam situasi bebas. Artinya ada kondisi bebas, kita datang, kemudian kita catat. Nah, itu adalah observasi yang sifatnya dari situasi yang bebas, free situation. Kemudian kalau manipulated situation, observasi yang situasinya sengaja diadakan atau sifatnya terkontrol. Jadi kalau tidak mengarah, seorang peneliti atau guru atau yang lainnya membantu mengarahkan, tapi tetap dicatat juga. Nah, itu yang manipulated. Atau yang ketiga, gabungannya. Oke. Dan yang berikutnya adalah ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya observasi bisa sistematis, bisa tidak sistematis. Sistematis ini adalah ada struktur-struktur yang akan kita catat gitu ya. Misalkan Bapak Ibu ingin mencatat siswa, maka dipastikan dulu apanya yang dicatat. Keaktifan dikasih kotak, kemudian diisi ya, dan yang lainnya gitu. Nah,
Nah, itu adalah sedikit pengantar tentang observasi. Lembar observasi sendiri bisa bentuknya adalah kualitatif, bisa kuantitatif, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, bingung kok observasi saya tulisan saja, sedangkan observasi teman saya berupa angka-angka. Nah, itu tidak masalah. Kalau Bapak Ibu ingin menggali dengan data-data kualitatif, maka observasinya adalah memang data kualitatif. Ada aspek yang ingin dicatat, kemudian ada kotak, tulisan, dan ada hasilnya berupa deskripsi di kotak kecil itu, atau mungkin kata-kata kuncinya di sana. Itu adalah observasi yang sifatnya data kualitatif. Kalau observasi yang sifatnya data kuantitatif, Bapak Ibu ada skornya gitu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Misalkan siswanya aktif dalam hal apa, centang 5. Kurang aktif, centang 4, dan seterusnya. Nah, itu bisa juga dilakukan. Tetapi kalau dalam penelitian kualitatif, disarankan adalah data-datanya adalah juga data kualitatif. Sehingga Bapak Ibu yang proses menganalisisnya nanti akan lebih mudah mendeskripsikan. Tetapi apa boleh, Pak, kalau awalnya datanya sudah terlanjur kuantitatif, data angka, tapi saya buat penelitian kualitatif, deskriptif, boleh saja gitu. Tetapi sifatnya adalah kita tidak fokuskan pada perhitungannya, kita fokuskan pada hasil akhirnya. Misalkan sudah kita hitung hasil akhirnya seperti apa, itulah yang akan kita jabarkan secara kualitatif. Kita deskripsikan masing-masing aspeknya, kita tentukan rata-ratanya ini hasilnya maksudnya apa, dan yang lainnya. Yang jelas tidak terlalu fokus pada proses perhitungan statistiknya. Oke. Kita lanjutkan. Nanti banyak diskusinya karena cukup menarik ini. Yang berikutnya adalah pengumpulan data berikutnya adalah dengan menggunakan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berasal dari kata dokumen, yaitu barang tertulis, atau mungkin sekarang berkembang bukan hanya yang tertulis ya. Jadi metode dokumentasi ini mencatat data-data yang sudah ada. Misalkan sudah ada hasil belajar siswa, sudah ada skor-skor misalkan atau yang lain gitu. Itu bisa juga kita ambil sebagai data dokumentasi. Itu boleh. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah yang keempat adalah angket. Angket ini memiliki, di sini saya sampaikan, angket memiliki fungsi yang serupa dengan wawancara. Karena itu hanya berbeda implementasinya. Karena itu apabila Bapak Ibu ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya mendalam, maka dan subjek yang akan kita, responden yang akan kita teliti sedikit, maka disarankan adalah wawancara. Misalkan yang diteliti cuma sekitar 1 sampai di bawah 10 orang, misalkan 5 orang misalkan, itu disarankan wawancara. Tetapi ketika responden sangat besar, maka disarankan adalah menggunakan angket. Tetapi isinya sama-sama ingin menggali hal dari responden. Nah, angket sendiri macamnya ada 3. Bisa angket tertutup, Bapak Ibu memberikan alternatif jawaban kepada respondennya, gitu ya. Bisa pilihan ganda, ya, bisa ya tidak, atau suka tidak suka, ataupun yang lain, ataupun jenis yang lain, 3 skala atau berapa skala silakan, atau bisa 10 skala dan yang lainnya bebas. Sifatnya tertutup. Artinya responden tidak bisa memiliki jawaban yang lain di luar itu. Ya sudah, ya ditentukan itu silakan pilih. Tetapi kalau angket terbuka, responden bisa menjawab secara esai. Jadi tidak pilihan ganda ataupun ya tidak. Responden bisa leluasa mengisi jawaban. Nah, itu bisa. Boleh. Jadi boleh yang tertutup, boleh juga yang terbuka. Atau kombinasi, yaitu gabungan dari kedua jenis angket. Biasanya yang cukup populer sekarang adalah kombinasi. Jadi setelah responden mengisi pilihan, misalkan ya tidak atau A, B, C, D, E misalkan, itu setelah itu diberi kotak adalah alasan. Apa alasan Anda memilih ini? Itu biasanya jauh jauh mendapatkan data yang lebih komplit daripada hanya sekedar tertutup ataupun terbuka. Kalau tertutup biasanya sulit menggali informasi yang lain. Kalau terbuka, biasanya ada jawaban-jawaban yang tidak mengarah. Seringkali gitu, wah sudah saya kasih angket tidak mengarah jawabannya.
maka disarankan yang kombinasi gabungan dari kedua jenis angket tersebut. Oke. Nah, yang terakhir adalah diskusi terfokus. Ini biasanya yang sudah dilakukan oleh para peneliti, mendatangkan beberapa peneliti yang lain, mengkaji isu yang sama, atau mungkin beberapa responden diajak diskusi bersama dan disimpulkan. Nah, di sini cuma cukup susah karena memang kita harus mengumpulkan orang tertentu, ya, sifatnya dengan topik yang sama, kita melakukan penelitian yang sama ataupun yang bidang yang sama, kemudian kita diskusi. Itu adalah diskusi terfokus atau sekarang yang terkenal dengan istilah FGD ya. FGD yang kepanjangannya yaitu Focus Group Discussion ya. Cuma sekarang lebih banyak diplesetkan jadinya forum gitu. Forum Group Discussion gitu. Sesungguhnya lebih pada fokus ya. Focus Group Discussion artinya diskusi grup yang terfokus. Fokus pada subjek apa yang akan kita bahas gitu ya. Setelah nanti hasilnya ketemu, seorang peneliti bisa menyimpulkan gitu ya. Atau mungkin beberapa peneliti bisa menyimpulkan masing-masing juga bisa. Nah, itu adalah diskusi terfokus atau focus group discussion. Nah, itu adalah teknik-teknik pengumpulan data yang dapat Bapak Ibu lakukan. Artinya tidak harus semua digunakan. Bapak Ibu bisa memilih beberapa yang sesuai dengan yang akan Bapak Ibu teliti. Ya. Oke, setelah Bapak Ibu memperoleh data-data yang tadi, data-data baik dari wawancara ataupun angket ataupun dokumen dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa lakukan teknik analisis data penelitian kualitatif. Simpelnya urutannya seperti ini simpelnya. Jadi yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Sangat simpel sekali. Apa yang dimaksud reduksi data? Nah, reduksi data ini bukan hanya ada dalam penelitian kuantitatif, tetapi ada juga dalam penelitian kualitatif. Di sini diartikan tahap reduksi data adalah tahap menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, teknisnya adalah di sini. Semua data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan dulu. Dari data yang sangat penting, kemudian data penting, kemudian data kurang penting, dan data tidak penting. Nah, setelah dikelompokkan itulah Bapak Ibu berhak mereduksi data yang tidak penting. Data tidak penting dibuang dulu. Setelah dirasa datanya terlalu banyak, data yang kurang penting juga bisa dibuang. Kalau masih terlalu banyak, berarti yang data penting misalkan dibuang, atau mungkin nanti dijadikan cadangan. Diambil, diurutkan, dimulai dari data yang penting. Nah, kata penting di sini memang sifatnya sangat subjektif sekali. Ya, penting itu adalah yang dimaksud mengarah pada tujuan dari penelitian kita. Nah, karena seringkali misalkan Bapak Ibu memberikan sebuah angket, kebetulan angketnya terbuka, angket yang terbuka tadi diberikan kepada siswa atau mungkin seorang responden, ternyata jawaban siswa nggak mengarah sama sekali, jawabannya ada yang ngasal ngisinya dan yang lainnya, itulah yang disebut dengan data tidak penting, bisa dieliminasi terlebih dahulu atau bisa sifatnya direduksi. Atau mungkin hasil wawancara juga bisa. Wawancara gitu ya, wawancara ternyata respondennya jawabannya agak ngelantur. Atau mungkin jawabannya sudah benar tapi tidak mengarah pada hal-hal yang ingin kita peroleh. Maka itu juga bisa disebut dengan tidak penting ya. Jadi Bapak Ibu bisa kelompokkan dari awal data-data itu dan bisa direduksi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penyajian data. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses reduksi data bukan hanya data berupa angka tapi bisa juga dalam bentuk tulisan atau deskripsi yang tadi, data tersebut sesungguhnya bisa Bapak Ibu kembangkan. Bisa dalam bentuk grafik, diagram, tabel, atau bentuk lain. Cuma umumnya kalau grafik diagram itu biasanya data-data yang sifatnya numerik. Ada angka, ya, ada hal yang kita analisis dulu dalam
analisis sederhana lah dalam bentuk kuantitatif, misalkan nyari rata-rata, nyari persentase, nyari apa. Nah, itu biasanya grafik dan diagram. Tetapi kalau data-data kualitatif, umumnya dalam bentuk tabel. Jadi dalam bentuk tabel, misalkan tabel hasil wawancara, gitu, kisi-kisinya apa, pertanyaannya apa, jawabannya seperti apa. Nanti bisa disajikan dulu dalam bentuk tabel. Atau mungkin tabel perbandingan dari wawancara, misalkan dari wawancara seperti ini, dari observasi seperti ini, dari angket seperti ini, maka atau mungkin dari dokumentasi seperti ini. Sebelah yang terakhir adalah kesimpulannya apa dari tiga hal itu. Nah, itu umumnya adalah diawali dari penyajian data, penyajian data. Nah, akhirnya menyambung dari ini dapat ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif memang tidak sifatnya sangat sangat baku seperti kuantitatif, karena memang membutuhkan suatu penalaran yang subjektif juga untuk penelitian kualitatif ini. Jadi proses analisisnya memang harus mengaitkan antara hasil-hasil kualitatif itu. Itulah yang harus muncul kejelian dari seorang peneliti kualitatif. Jadi membandingkan wawancara seperti ini, membandingkan angket dan yang lainnya, sehingga kita dapat menyimpulkan. Nah, di sini kesimpulan ini akan lebih mudah kalau Bapak Ibu melakukan penyajian data dengan mudah. Maksudnya dengan mudah itu dapat dilihat dengan enak, sehingga ketika sudah dijadikan satu datanya, misalkan dalam bentuk tabel yang saya sampaikan tadi, maka Bapak Ibu tarik kesimpulannya juga lebih mudah daripada Bapak Ibu menampilkan deskripsi wawancara sendiri panjang gitu, kemudian hasil dokumentasi sendiri, kemudian misalkan dan yang lainnya sendiri, kemudian baru disimpulkan. Biasanya akan cukup sulit. Maka memang perlulah adanya sebuah penyajian data yang tepat. Nah, yang itu adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan juga tidak lepas dari istilah triangulasi. Nah, triangulasi ini memang salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif, adanya triangulasi. Triangulasi itu apa? Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau pembanding. Nah, untuk membandingkan sesuatu, jangan sampai dalam penelitian kualitatif kita hanya dari satu sudut pandang. Nah, itu yang tidak tepat. Misalkan ingin meneliti motivasi siswa yang pandai dalam menyelesaikan soal-soal tingkat tinggi, HOTS misalkan, high order thinking skill. Jangan sampai Bapak Ibu hanya wawancara, terus menyimpulkan selesai. Nah, itu sifatnya satu sudut pandang. Artinya Bapak Ibu harus lakukan triangulasi kalau melakukan penelitian kualitatif dengan cara melihat sudut pandang yang lain, atau membandingkan hasil wawancara itu dengan yang lain. Nah, dengan apa ya? Dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa dari observasi, bisa dari angket, bisa dari mungkin dokumen atau hasil belajar yang lain ya. Bisa kita lakukan pembandingan sehingga data yang kita peroleh bukan hanya dari satu sudut pandang. Nah, jenis triangulasi sesungguhnya ada banyak. Ada triangulasi metode, ada triangulasi sumber data, ada triangulasi teori dan antar peneliti. Mungkin saya bahas dari bawah. Triangulasi antar peneliti ini ketika Bapak Ibu ingin melakukan penelitian secara bersama-sama. Ada beberapa peneliti melakukan objek yang sama dan Bapak Ibu saling diskusi dengan 2 atau 3, disarankan lebih dari 3 peneliti, dan kemudian Bapak Ibu akan menyimpulkan sudut pandang dari mereka. Itu adalah triangulasi peneliti, antar peneliti. Ini biasanya jarang dilakukan karena sangat sulit sekali untuk beberapa orang melakukan penelitian yang sama di kondisi yang hampir sama. Biasanya jarang sekali. Kemudian saya naik ke atas adalah triangulasi teori. Nah, triangulasi teori ini bukan hanya Bapak Ibu lakukan pada penelitian literatur, ya, tetapi penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif disarankan juga melakukan ini. Artinya Bapak Ibu bukan hanya melihat hasil, tetapi membandingkan dengan teori. Nah, teori yang kita ambil juga bukan hanya dari satu sumber,
misalkan dapat hasil A, maka Bapak Ibu akan bandingkan dengan teori tertentu. Teorinya jangan hanya satu, misalkan A juga, tapi ambil beberapa teori yang sifatnya nanti akan kuat, disimpulkan, baru nanti akan dibandingkan dengan hasil Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya yang paling sering adalah 1 dan 2. Ini triangulasi yang Bapak Ibu dapat lakukan umumnya, yaitu triangulasi sumber data, yaitu sumber datanya kita ambil beberapa orang, gitu ya, bukan hanya dari satu dari satu sumber, tapi bisa dari beberapa sumber. Misalkan sumbernya adalah responden siswa, maka ketika kita akan meneliti seseorang yang punya proses berpikir A, punya proses berpikir pandai, misalkan anak yang pandai gitu, atau anak yang kemampuan menengah atau apapun itu, pilihlah beberapa sehingga dapat disimpulkan bahwasanya oh, anak yang kemampuan tinggi itu seperti ini. Dari mana? Dari saya amati si A ini, si B ini, dan si C ini, hasilnya sama. Nah, itulah disebut dengan triangulasi. Jadi tidak hanya dari si A ini langsung disimpulkan, oh tidak, artinya tidak kuat. Ya, maka istilahnya di sini adalah triangulasi. Tri adalah 3, harapannya adalah minimal ada 3 sudut pandang. Dan yang terakhir adalah triangulasi metode. Metode yang di sini adalah metode pengumpulan data. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan yang saya sampaikan di awal, bisa dengan wawancara, bisa dengan dokumentasi, dan bisa dengan misalkan angket ataupun yang lain. Nah, itu digabungkan minimal 3 metode nanti akan menghasilkan data keabsahan data yang cukup valid gitu ya. Jika dibandingkan hanya berdasarkan 1 atau 2 pengambilan sumber data. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk materinya. Artinya silakan Bapak Ibu jika ingin diskusi, nanti akan kami jawab, baik saya ataupun Bapak Dr. Suhardi akan menjawab bagaimana khususnya tentang pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif yang deskriptif. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi atas penyajian materinya terkait dengan pengumpulan data pada penelitian kualitatif dan menganalisis data. Ya, izin Bapak Randi sedikit saja, saya coba memberikan contoh terkait dengan penelitian kualitatif, kemudian coba saya akan tampilkan bagaimana model triangulasi dan dari pengumpulan data sampai dengan triangulasinya. Saya coba. Nah, bisa dilihat Pak Randi? Ya, sebentar. Iya. Ya. Ya, bisa, Pak. Ini saya anggap kembali saya presentasi waktu saya kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Ini disertasi Bapak Ibu. Penelitian saya waktu itu penelitian kualitatif yang memang sangat sederhana. Sangat sederhana Bapak Ibu. Hanya melihat judul besarnya itu produktivitas. Penelitian di IKIP Mataram namanya dulu. Nah, kenapa ini adalah penelitian kualitatif yang mana Bapak Ibu ketika kita melakukan sebuah penelitian ada alasan besar kenapa kita mengambil judul ini. Nah, alasan-alasan itulah yang Bapak Ibu tampilkan pada latar belakang. Nah, salah satu alasannya waktu itu yang alasan utamanya yaitu terkait dengan bagaimana saya membandingkan kampus ini adalah kampus swasta dengan berbagai puluhan sampai ratusan kampus yang ada di Indonesia, kampus swasta tentunya. Nah, saya bandingkan terkait dengan produktivitasnya, terkait dengan jumlah, terkait dengan outputnya dan lain sebagainya. Dan ternyata IKIP Mataram ini adalah yang lebih bagus dari beberapa universitas yang ada di Indonesia yang swasta.
Nah, itu yang menjadi alasan utamanya. Nah, kemudian ketika kita bahas pada latar belakang, tentu kita harus tampilkan data. Apa buktinya seperti itu? Nah, ini adalah bukti bahwa kita melakukan studi seperti itu ya. Nah, kita membandingkan berapa hasil penelitian yang didanai Dikti, kemudian yang ada di provinsi NTB khususnya waktu itu. Nah, saya bandingkan di sana. Ada buktinya dan bisa dicek pada beberapa situs tertentu waktu itu. Nah, kemudian kami bandingkan juga pada kampus-kampus yang ada di luar Indonesia. Di luar NTB. Seperti di Jawa Tengah. Untuk Universitas Muhammadiyah Semarang kami bandingkan pada tahun 2016-2017, kampus ini juga sangat lebih dominan daripada kampus yang lain. Nah, itu adalah salah satu indikator ataupun latar belakang kenapa saya ambil judul ini dulu. Nah, lalu yang ini untuk latar belakang. Nah, yang saya akan perlihatkan lagi pada lampiran. Nah, lampiran-lampiran ini bagaimana kita memperoleh data kualitatif, itu kan nanti kebanyakan kita akan wawancara, observasi, dan melihat dokumen-dokumen yang ada sebagai data utama dan data pendukung. Nah, tentu Bapak Ibu harus mempersiapkan yang disampaikan oleh Pak Randi tadi terkait dengan kode informan, kemudian ada pedoman wawancara, khususnya Bapak Ibu siapkan. Ini tidak mutlak dan tidak harus sama yang Bapak Ibu tulis dengan yang Bapak Ibu sampaikan nanti di ketika wawancara, tetapi paling tidak ada pedoman. Ada pedoman atau petunjuk supaya tidak keluar dari garis besar apa yang Bapak Ibu ingin gali pada satu informan. Nah, apakah pada informan kunci ataupun informan pendukung. Jadi setiap butir pertanyaan ini Bapak Ibu ada gitu petunjuknya. Hanya sebagai pedoman wawancara sesuai dengan apa yang Bapak ingin gali. Nah, dari tingkatnya seperti apa, kemudian strategi. Nah, strategi ini yang menjadi kunci pada waktu itu pada penelitian kualitatif ini, yang outputnya itu sangat sangat bisa digunakan dan bisa ditiru oleh kampus lain ataupun dosen yang lain, sehingga mereka memiliki strategi untuk meningkatkan produktivitas penelitian, apakah itu produktivitas secara individu dan institusi. Nah, kemudian ada pedoman observasi, kemudian pedoman observasi inilah yang Bapak Ibu akan apa saja yang Bapak Ibu ingin amati, itu paling tidak ada petunjuknya. Nah, apakah dari sisi Bapak Ibu akan observasi kegiatannya ataupun yang lain. Nah, lalu ada pedoman dokumentasi istilahnya. Oh ya, di atas tadi sudah. Pedoman wawancara, kemudian pedoman observasi dan dokumentasi. Itu paling tidak ada sebagai pegangan kita sebagai peneliti kualitatif. Lalu ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan ada pedoman wawancara, kemudian Bapak Ibu pasti ada draft atau data mentah sebelum Bapak Ibu pilih sehingga kesimpulan penelitian itu ada. Nah, ini draft wawancara kepada rektor. Nah, ini adalah wawancara masih mentah, apa istilahnya, semua data itu masuk, semua naskah transkrip itu masuk. Lalu Bapak Ibu ketika sudah ada ini, nah ini adalah naskah masih mentah ataupun tahap pengumpulan data. Kemudian setelah itu kita reduksi ataupun triangulasi. Agak banyak dia nih.
Nah, ini contoh triangulasi Bapak Ibu. Triangulasi ketika Bapak Ibu ingin penelitian di sekolah, jadi kita membandingkan antara jawabannya kepala sekolah, misalkan, jawabannya guru, ataupun jawabannya siswa. Apakah mirip atau tidak? Nah, Bapak Ibu bisa, ini jawaban dari narasumber satu ataupun informan satu, misalkan kepala sekolah. Kemudian ini jawabannya guru, kemudian ini jawabannya siswa, misalkan seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu sebagai peneliti harus bisa menyimpulkan dari ketiga, namanya triangulasi sumber ataupun triangulasi metode, Bapak Ibu simpulkan apa yang dimaksud oleh ketiga narasumber ini. Nah, ini yang menjadi kunci Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan sebuah kesimpulan dalam penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif itu pada dasarnya data-data itu sangat banyak. Nah, Bapak Ibulah yang menjadi keinformannya nanti, instrumennya, ataupun instrumen kunci yang Bapak Ibu bisa lakukan pada penelitian kualitatif Bapak Ibu. Nah, sama seperti triangulasi pada metode juga. Nah, ini misalkan ini metode wawancara, kemudian ini dokumentasi, dan ini observasi. Kemudian Bapak Ibu sebagai peneliti kemudian simpulkan. Nah, itu kurang lebih contohnya Bapak Ibu, nanti saya akan coba share di grup. Besok malam kita akan bahas contoh-contoh artikel penelitian kualitatif dan kita akan coba bedah. Seperti itu Bapak Ibu dan Pak Randi, terima kasih atas waktunya. Sekedar contoh saja Bapak Ibu, dan Bapak Ibu di link materi yang ada pada WA Group, saya sudah melampirkan beberapa contoh-contoh artikel penelitian kualitatif deskriptif, sehingga Bapak Ibu ada gambaran judulkah ataupun sistematika dan sebagainya, dan akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Yang selanjutnya Bapak Ibu, penelitian kualitatif itu sebenarnya sangat sederhana. Nah, karena penelitian kualitatif ini kita mengangkat masalah, tidak hanya masalah yang mungkin kita anggap negatif, tetapi hal-hal positif yang kita lihat, hal-hal yang Bapak Ibu amati dan survei, misalkan seperti itu, ada sekolah yang bagus. Nah, Bapak Ibu tentu tertarik kan? Tertarik, sekolah ini bagus, kenapa ya? Nah, seperti itu. Tentu kita sebagai guru, kita sebagai peneliti itu ada pertanyaan di sana. Kita ingin tahu lebih jauh, kenapa dia sekolah ini bagus? Apakah dari sisi pemimpinnya ataupun manajemennya, ataupun ada hal-hal yang lain di situ. Ada juga pernah saya melakukan penelitian yang ada sekolah swasta di pelosok sana. Tetapi bagaimana perkembangannya sangat pesat sekali, kalah dari sekolah di kota, itu kalah untuk ukuran sekolah swasta, karena salah satunya ada partisipasi masyarakat di sana. Makanya kita tertarik meneliti bagaimana sih sekolah itu membangun komunikasi dengan masyarakat, karena pada asumsinya masyarakat kalau hanya dicari uangnya saja seperti itu kan. Nah, di situ ada bagaimana pola komunikasi antara sekolah, kemudian stakeholder, kemudian komite sekolah di sana yang berperan, sehingga masyarakat ini sadar atau peduli sama pendidikan meskipun mereka ada di pelosok sana. Nah, itu sangat menarik Bapak Ibu untuk penelitian kualitatif. Ya, selanjutnya kita bisa diskusi terkait dengan pengumpulan data dan analisis data pada penelitian kualitatif. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting, dan bisa Bapak Ibu tulis pertanyaannya di chatting Zoom. Kami persilahkan. Yang pertama ada Bapak Heri Supardan dari BPSDM DKI. Saya persilahkan Pak Heri.
Terima kasih Pak Narasumber, Pak Soehardi dan Pak Randi. Saya mau menanyakan terkait dengan penelitian kualitatif yang sedang berproses, terkait dengan saya melakukan penelitian kualitatif dengan kuesioner, terus dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Di dalam triangulasi ini, apakah pada waktu kuesioner itu kita ambil kesimpulan? Karena ada di kuesioner itu kita ambil beberapa pertanyaan, kita kelompokkan. Katakanlah kalau saya kan efektif pengelolaan dana hibah di DKI Jakarta, terkait dengan kelompok program, terkait dengan kelompok sasaran, terkait dengan kelompok mekanisme, itu kita ambil kesimpulan dari kuesioner. Terus kita ambil kesimpulan dari wawancara. Terus kita ambil kesimpulan dari studi dokumentasi. Terus baru kita ambil kesimpulan dari ketiga triangulasi. Apakah seperti itu? Apa di akhirnya aja? Terima kasih Pak Suwadi atau Pak Randi. Itu pertanyaan. Ya. Silakan Pak Randi untuk ditanggapi. Dengan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Ya, artinya di sini Pak Heri melakukan sebuah triangulasi yang disebut dengan triangulasi metode. Ya, triangulasi metode, ada metode dokumentasi, metode angket, dan metode wawancara. Maka Pak Heri sudah benar, jadi bisa melakukan kesimpulan dari masing-masing metode itu, karena memang triangulasinya metode. Jadi menyimpulkan masing-masing metode, kemudian barulah hasil akhirnya dijadikan sebuah kesimpulan yang spesifik seperti apa. Itu bisa seperti itu. Salah satu tekniknya seperti itu. Atau Pak Heri juga bisa lakukan, andai kata memungkinkan, bisa juga lakukan triangulasi sumber data. Apabila memang diawali sumber datanya bisa ditriangulasikan, bisa juga seperti itu. Jadi dari si responden 1, responden 2, responden 3 disimpulkan. Itu jadi triangulasi masing-masing itu bisa. Misalkan triangulasi wawancara, misalkan ada berapa orang disimpulkan, nah itu juga triangulasi. Kemudian masing-masing itu digabung lagi jadi satu hal yang besar, itu juga triangulasi juga bisa. Jadi triangulasi itu bukan hanya sekedar salah satu, bisa juga gabungan dari beberapa triangulasi juga bisa kita triangulasikan kembali. Karena izin Pak narasumber, Pak Randi atau Pak Fardi, terkait dengan misalnya saya buat kuesioner itu juga memang dari kuesioner itu ke beberapa informan, ya kan, kalau begitu, itu saya triangulasi dari beberapa SKPD, UKPD, berdasarkan kelompok. Pertanyaannya kita kelompokin misalnya program, terus sasaran. Terus begitu juga dari wawancara, dari 5 wawancara dengan SKPD, UKPD, itu saya kelompokkan lagi dari beberapa informan. Baru kita ambil kesimpulan dari kelompok tadi. Begitu juga dari studi kalau dari studi dokumentasi kita hanya dapat dari salah satu sumber data. Tadi saya nggak ngambil dari sumber data yang dari kuesioner maupun dari wawancara, cukup dari studi dokumentasi aja. Apakah itu sudah memenuhi kira-kira? Mohon maaf. Ya, menurut saya sudah, Pak. Jadi Bapak sudah melakukan masing-masing kesimpulan, sudah ada triangulasi di dalam, misalkan di dalam proses angket, sudah ditriangulasi dan yang lainnya, dan akhirnya ditriangulasi secara kesimpulan akhir itu sudah sangat tepat sekali dalam hal penelitian kualitatif. Ya. Ya. Intinya Pak Heri, ada kesimpulan yang Bapak ambil dari informan atau narasumber, ada triangulasi yang Bapak ambil dari hasil pengamatan, kemudian ada hasil dari dokumentasi. Nah, itu Bapak Heri itu sudah merupakan kesimpulan. Nah, kemudian nanti pada penampilan datanya ataupun pada hasil penelitian Bapak tampilkan ini hasil kesimpulan dari wawancara, Bapak Ibu perkuat dengan hasil dokumentasi dan pengamatan itu. Nah, itu kurang lebih Pak Heri, dan bisa kita diskusikan via WA nanti jika memang ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Randi, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin berinteraksi langsung ataupun bertanya secara langsung di Zoom meeting, kami persilahkan bisa dengan raise hand Bapak Ibu. Mungkin Bapak Randi bisa bahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom chatting Zoom. Baik, akan saya
bahas ya, akan saya bahas beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, ini yang pertama dari Ibu Isni Kurnia. Izin bertanya Pak Randi, untuk responden wawancara berapa banyak minimal? Hal apa yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pemilihan responden? Apakah ada teori tertentu dalam menentukan sampel? Baik, yang pertama adalah berapa banyak minimal responden wawancara. Nah, di sini tidak ada aturan sesungguhnya Bapak Ibu memilih berapa responden untuk wawancara, gitu. Karena sejatinya adalah wawancara adalah sifatnya personal, gitu. Bahkan satu orang diwawancara juga tidak masalah kalau memang Bapak Ibu tidak menggunakan triangulasi sumber data, atau ya triangulasi responden misalkan. Jadi kalau memang cuma ada satu-satunya orang yang memang sesuai dengan kriteria Bapak Ibu, ya tidak usah dipaksa untuk jadi 2 orang atau 3 orang. Jadi tetap bisa kita 1 orang boleh, tetapi nanti triangulasinya bisa triangulasi lain. Mungkin dari orang itu selain diwawancarai, diamati atau diapakan. Yang jelas tidak ada minimal berapa responden untuk wawancara. Tetapi selama memungkinkan diusahakan juga melakukan triangulasi sumber data. Artinya apabila Bapak Ibu misalkan responden itu bukanlah satu-satunya, ya paling tidak kalau saya pribadi menyatakan dan beberapa sumber minimal 3 lah. Artinya dari 1 orang menyatakan ini, 1 orang lagi ini, 1 orang lagi sudah hampir sama, maka oh iya memang kesimpulannya arahnya ke sini gitu. Itu sifatnya triangulasi 3 sumber data yang akan kita simpulkan. Tapi sesungguhnya tidak ada minimalnya. Itu yang pertama. Kemudian hal apa yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemilihan responden? Nah, untuk pemilihan responden, penelitian kualitatif tidak sama dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, sifatnya sering kali sebagian besar penelitian kuantitatif melakukan sampel dan populasi. Artinya sampelnya biasanya dipilih secara random atau secara acak dari mungkin dengan kuasi eksperimen atau dan yang lainnya teknik-teknik tertentu. Nah, untuk penelitian kualitatif yang sifatnya mendalam, maka seorang sampel dipilih secara purposif. Jadi memang benar-benar sesuai dengan kriteria yang akan kita teliti. Jadi misalkan kita ingin meneliti seorang guru yang berprestasi dalam hal ini, kita ingin meneliti bagaimana dia mengembangkan bahan ajarnya atau perangkatnya, maka ya itulah yang kita teliti gitu. Jadi tidak kita acak orang bebas kita teliti, tidak. Kalau dalam penelitian kualitatif memang benar-benar seseorang yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Ya. Gitu. Jadi itu, Ibu. Sedikit saya coba merespon, Pak Randi, terkait dengan silakan, Pak. Beberapa pertanyaan tadi yang banyak memang informan yang bertanya. Dalam penelitian kualitatif itu kita sebagai peneliti adalah keinstrumennya, ya. Artinya kitalah yang menentukan seberapa penting ataupun butuhnya kita terhadap data. Nah, khusus untuk informan ada istilah informan ataupun narasumber utama atau narasumber kunci dan informan pendukung. Nah, ketika Bapak Ibu membahas ataupun ada permasalahan terkait dengan kepala sekolah, nah tentu yang menjadi informan utamanya adalah misalkan pengawas. Nah, karena beliaulah yang lebih mengetahui. Nah, oleh sebab itu disebut informan kunci ataupun informan utama. Kemudian ada guru. Nah, guru itulah yang tahu bagaimana seluk-beluk kepala sekolah ini misalkan. Nah, lalu ada informan pendukung. Mungkin Bapak Ibu bisa masukkan di sana masyarakat ataupun wali murid ataupun siswa. Karena sedikit tidaknya tahu bagaimana kepala sekolah itu. Nah, sama ketika Bapak Ibu membahas terkait dengan penggunaan dana BOS yang saya sebutkan kemarin, tentu informasi kuncinya adalah kepala sekolah dan bendahara. Nah, lalu informan pendukungnya si guru yang lain misalkan.
di luar dari bendahara dan kepala sekolah ataupun siswa, bisa jadi masyarakat ataupun wali murid yang bisa kita sedikit tidaknya dapat data di sana, ataupun kita bisa tanyakan terkait dengan dana BOS. Apakah memang dirasakan juga sama wali murid ataupun siswa seperti itu. Kalau dengan operasional dan sebagainya, pasti narasumber utamanya yang ketahui, yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS tersebut. Itu kurang lebih Bapak Ibu terkait dengan informan pada penelitian kualitatif. Saya persilahkan Pak Ato Soeharto yang sudah raise hand. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Izin bertanya Pak Randi. Tadi disebutkan bahwa ada sumber-sumber yang memungkinkan untuk kita wawancari lebih dari satu. Misalkan contoh yang ingin kami teliti adalah seberapa jauh sebuah sekolah ini atau siapa saja yang punya partisipasi dalam sekolah tersebut sehingga sekolah tersebut itu memiliki kualitas yang sangat baik, misalkan begitu. Kemudian saya melakukan wawancara pertama kepada siswanya. Kata siswanya itu karena siswanya yang berkualitas, tidak ada kaitannya dengan guru, tidak ada kaitannya dengan kepala sekolah. Begitu saya tanya kepada gurunya, itu karena gurunya yang punya kualitas, tidak ada kaitannya dengan siswa, tidak ada kaitannya dengan kepala sekolah. Begitu juga dengan kepala sekolah, itu tidak ada kaitannya dengan siswa, itu karena manajemen saya yang bagus katanya gitu. Apakah itu bisa disimpulkan ketiga-tiganya, digabungkan, atau bagaimana itu Pak? Izin Pak, silakan, mohon maaf. Ya, silakan Pak Randi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ato Soeharto pertanyaannya. Ini saya sampai tersenyum ini. Menarik sekali ini ya, karena dari ketiga jenis responden gitu ya memiliki jawaban yang berbeda ya. Memang kesulitan dari penelitian kualitatif salah satunya itu. Artinya ketika Bapak melakukan beberapa kali misalkan pertanyaan ke siswa seperti ini, guru seperti ini, kepala sekolah seperti ini, maka ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Ya, artinya peneliti juga tidak bisa langsung menyimpulkan, tapi kalau seperti itu, oh berarti ada kendala dalam sesuatu yang saya tanyakan. Maka Bapak bisa modifikasi, salah satunya adalah teknik modifikasi apa yang akan diwawancarai gitu ya. Kalau memang tidak bisa disimpulkan, maka ya memang tidak bisa dipaksakan disimpulkan yang pertama. Yang berikutnya, Bapak bisa ubah pedoman wawancaranya, yang pertama. Dan yang kedua adalah Bapak lakukan triangulasi dari sumber data. Artinya tadi sudah 3 jenis ya. Mungkin masing-masing siswa, misalkan satu siswa, jangan dari satu siswa, mungkin beberapa siswa seperti apa. Beberapa siswa seperti apa, beberapa guru seperti apa, dan mungkin kepala sekolah seperti apa. Dengan menambah jumlah dari responden, itu berpeluang untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Karena sifatnya kalau dalam penelitian kualitatif itu, selain sampel dipilih secara purposif, secara memang kita niat menentukan, kita juga bisa melakukan teknik namanya snowball sampling. Snowball sampling itu sampelnya dipilih kecil itu misalkan Bapak memilih satu siswa, ternyata masih belum yakin ini, 2 siswa, belum yakin, sampai bola saljunya menjadi besar sampai sekiranya datanya cukup. Datanya cukup itu apa? Maksudnya adalah dari sekian banyak siswa, dominan yang mana jawabannya. Jadi kalau mungkin 1-2 orang kadang meleset mungkin, apalagi siswa, maka kalau siswanya lebih banyak, akan dominan yang mana, yang tidak mengarah pada jawaban itu bisa direduksi, termasuk guru-guru gitu. Kalau dari satu guru kadang ada yang menurut saya yang paling bagus kadang gitu. Nah itu jadi bisa diubah pedoman wawancaranya. Yang kedua adalah ditambah datanya dengan teknik snowball sampling. Mungkin itu saran dari saya. Menarik tapi Pak. Silakan Pak Soeharto ditambahkan. Menarik Pak Ato Soeharto ya. Memang dalam penelitian kualitatif, karena kita adalah kunci bagaimana kita memperoleh jawaban itu, untuk menggali jawaban dari narasumber sehingga narasumber itu merasa apa ya? Merasa jujur seperti itu. Kalau kita langsung to the point, siapa yang berperan? Ya tentu saya seperti itu kan. Kalau kita tanya kepala sekolah ya tentu saya juga akan dijawab. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu perlahan-perlahan terlebih dahulu membuka bagaimana sekolah
sekolah ini bisa berprestasi seperti itu. Bagaimana kemudian ya bisa Bapak Ibu buka terlebih dahulu, kemudian nanti setelah Bapak Ibu buka pertanyaan dengan yang umum terlebih dahulu, nah Bapak Ibu bisa lanjut ke pertanyaan fokusnya seperti itu. Itu kurang lebih Bapak Ibu, nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut Pak Ato. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand Bapak Ibu, dan kami akan membuka mic dari Zoom meeting Bapak Ibu. Atau Pak Randi bisa lanjut ke pertanyaan di chatting Zoom meeting. Ya, oke, saya lanjutkan ini dari pertanyaan Ibu Eli Rohmawati. Pak Randi dan Pak Suhardi, apakah penelitian kualitatif deskriptif ini bisa dibuat tesis dan apa saja yang dapat dipersiapkan kita untuk mengawali penelitian ini? Ya, artinya penelitian kualitatif deskriptif ini bebas Bapak Ibu lakukan untuk apa saja. Bahkan mungkin kalau skripsi bisa, tesis bisa, disertasi bisa, atau penelitian laporan untuk kenaikan pangkat sesungguhnya bisa kalau sesuai dengan buku 4 itu, karena di buku 4 aturannya itu tidak hanya PTK, di sana tidak menyampaikan PTK, di sana menyampaikan bahwasannya laporan penelitian gitu ya. Nah, penelitian apa saja? Adalah penelitian yang terkait dengan bidang Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu guru ya, bisa penelitian deskriptif, bisa penelitian pengembangan perangkat, bisa penelitian yang lain. Misalkan Bapak Ibu tidak tertarik dengan namanya penelitian tindakan kelas, ini adalah salah satu alternatif dari Bapak Ibu untuk melakukan penelitian yang lain. Nah, ini salah satunya ini. Bisa juga kalau lanjut S2 bisa tesis atau dan yang lainnya bisa. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin raise hand tanya secara langsung, silakan bisa klik raise hand. Dari Bu Husnul Daroyah, sebagai pembanding triangulasi sumber data, apakah bebas informannya? Kemudian bisa tidak dari informan berkebalikan dari informan pertama? Nah, mungkin bisa mungkin maksudnya gini ya. Tergantung tujuan. Ya, pemilihan informan atau responden wawancara itu sifatnya kondisional tergantung tujuan Bapak Ibu. Kalau ingin menggali informasi secara akurat, maka sangat disarankan memang informannya sejenis. Ya, informannya sejenis. Artinya ketika ingin menggali guru-guru berprestasi, maka memang kita pilih guru-guru yang berprestasi. Spesifik siapa yang akan kita wawancarai. Jadi kalau satu kurang, tambah satu lagi, mungkin dari sekolah lain atau apa. Nah, bisa seperti itu. Nah, kalau yang berkebalikan ini saya yang kurang memahami, mungkin maksudnya karakternya berbeda. Kondisional juga Bapak Ibu. Sekiranya dirasa itu informannya nanti akan memberikan informasi yang sesuai dengan data kita, maka kita bisa pilih informan tersebut gitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Suhardi bahwasanya pemilihan informan sifatnya adalah purposif. Kita yang menentukan, seorang peneliti adalah elemen kunci yang akan menentukan siapa informannya. Sehingga tidak ada aturan baku bagaimana cara menentukan informan. Yang jelas, pemilihan informan diusahakan dengan tujuan. Tujuan dari penelitian seperti apa, dan kita sudah akan memprediksi dari informan ini kita dapat banyak hal yang dapat kita teliti dan dapat kita simpulkan. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Ardi, mungkin bisa ditambahkan yang dari kolom chat yang lain. Ya, dan secara sederhananya kalau Bapak Ibu meneliti terkait dengan sekolah, jangan Bapak Ibu tanyakan ke pedagang misalkan seperti itu ya. Ya, narasumber utamanya adalah pihak-pihak yang ada di sekolah itu. Nah, itu kurang lebih. Artinya selanjutnya Bapak Ibu, pertanyaan dari Pak Hairil Ansori. Bagaimana memilih model analisis data? Karena ada pola analisis Mills and Huberman dan ada juga model analisis konvensional yang lain. Pada dasarnya Bapak Ibu memang ada beberapa teori ataupun pola-pola yang diberikan oleh para ahli penelitian kualitatif. Nah, tetapi sebagian besar
ataupun kita triangulasi juga nih. Ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Nah, kita sebagai ataupun kita melihat penelitian-penelitian terdahulu ataupun kita melihat contoh-contoh yang ada, itu biasanya menggunakan empat model atau 4 langkah. Yang pertama, proses Bapak Ibu mengumpulkan data ataupun collecting data istilahnya di teori penelitian kualitatif itu. Kita mengumpulkan terlebih dahulu. Kita kumpulkan dari wawancara, kemudian dari dokumentasi, observasi dan lain sebagainya. Nah, adapun wawancara juga nanti pasti akan pasti ada data mentahnya dulu dari transkrip wawancara yang begitu banyak. Kemudian selanjutnya setelah kita kumpulkan, kemudian kita reduksi. Kita reduksi itu maksudnya kita pilih-pilih. Oh, ini bagian sesuai dengan pertanyaan A, ini sesuai dengan pertanyaan B. Nah, itu pun kita pilih-pilih sesuai dengan karakter ataupun kriteria apa yang kita inginkan. Nah, kemudian langkah keempatnya yaitu penampilan data ataupun sering kita sebut dengan penyajian data display. Nah, Bapak Ibu bisa kalkulasikan ataupun buat dari transkrip wawancara itu sebagai tabel hasil wawancara. Bapak Ibu bisa buat tabel, kemudian jika Bapak Ibu dapatkan data-data angka, Bapak Ibu bisa buatkan prosentase dan lain sebagainya. Itu menyajikan. Bapak Ibu membuat display data sehingga data itu mudah dipahami. Kalau hanya sebatas transkrip panjang kan sulit kita baca dan dipahami oleh orang. Tapi tugas Bapak Ibu lah yang menyajikan ataupun menampilkan data itu sehingga mudah untuk dipahami. Lalu langkah keempat, penarikan kesimpulan. Secara umum 4 langkah itulah yang digunakan pada penelitian kualitatif. Kemudian ada pertanyaan dari silakan Pak Randi jika ada sudah ketemu pertanyaan yang baik. Ini dari Bu Robiatun. Mohon maaf Pak Randi, mohon pencerahan apakah hasil penelitian kualitatif deskriptif itu perlu diseminarkan seperti PTK? Nah, ini dalam penelitian proses penseminaran itu sifatnya kondisional. Ya, kondisional menyesuaikan kebutuhan. Apakah Bapak Ibu ingin menyeminarkan dengan kebutuhan tertentu atau tidak, itu kondisional. Ataukah mungkin ingin langsung dipublikasikan di jurnal misalkan, itu boleh. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang seorang guru memang ada syaratnya harus seminar, ya silakan ikuti aturan. Ya, kalau memang tidak ada syarat, kalau ingin tujuannya hanya langsung membuat kemudian dipublikasikan tertentu, silakan bisa langsung dipublikasikan. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan proses seminar itu. Jadi tidak ada kewajiban ini harus, ini tidak. Kemudian yang atas tadi, sebentar. Ya, ini satu pertanyaan terkait dengan yang Bapak Ibu yang menginginkan contoh instrumen ataupun pedoman dari wawancara, kemudian observasi dan lain sebagainya. Nanti akan kami coba fasilitasi dan berikan di WA group sehingga ada gambaran. Ada gambaran Bapak Ibu bisa buat pedoman wawancara, kemudian pedoman observasi dan dokumentasi. Itu ya. Untuk contoh-contohnya sudah di itu ya Pak Suhardi, sudah di-upload di grup ya. Nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu guru. Sedang kami persiapkan Pak Randi. Ya. Oke, nanti silakan Bapak Ibu bisa download nanti kita akan tambah terus contoh-contohnya yang di link yang sudah kami share tadi. Ada keterangan link Google Drive tadi, materi 1 dan materi 2. Nah, itu Bapak Ibu bisa download di sana. Sudah, nanti akan kami siapkan dan tambah terus isinya. Mungkin ada yang bertanya di atas, mungkin minta penjelasan ulang mengenai observasi
kuasi partisipasi. Nah, di sini saya coba ulang kembali. Bapak Ibu dapat lakukan proses observasi dengan pilihan berikut ini, yaitu kalau partisipan, observernya sebagai partisipan, artinya observer ini ikut aktif dalam kegiatan observasinya, ya, kegiatan observasinya. Artinya si observer itu juga mengobservasi diri sendiri, dan mengobservasi teman-teman yang berada dalam kegiatan tersebut. Itu adalah observasi partisipan. Kemudian observasi non-partisipan yaitu observernya hanya memantau dari jauh, gitu ya, atau ya dipantau, misalkan memantau siswa, gitu ya, memantau siswa dan mengobservasi siswa. Biasanya seperti ini. Nomor 2. Dan nomor 3 yang ditanyakan oleh Bapak yang di kolom chat tadi, kuasi partisipasi seperti apa ini? Yaitu observer seolah-olah turut berpartisipasi, tapi observer tadi tidak ikut diamati. Jadi dia seolah-olah masuk dalam suatu grup, misalkan seseorang pengawas atau kepala sekolah ingin membuat penelitian. Nah, yang observasi adalah guru. Guru tersebut ikut bagian dari orang yang diamati. Ya, sejenis mata-mata begitu. Mengobservasi guru-guru yang lain, tetapi dia sendiri tidak diobservasi. Dia hanya pura-pura untuk mengobservasi, pura-pura untuk ikut kegiatan, tetapi mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru lain. Nah, itu adalah kuasi partisipasi. Nah, silakan dikondisikan gitu. Cuma kalau yang biasanya dilakukan ke siswa, guru ke siswa biasanya adalah, dan yang paling sering adalah kuasi non partisipasi, karena observer murni sebagai observer, dia tidak ikut partisipasi apa-apa. Biasanya dengan seperti itu seorang observer akan lebih fokus pada tugasnya gitu. Biasanya seperti itu, biasanya yang pakai nomor 2 ini. Tapi kondisional, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Alam Tahir. Apakah ada trik khusus atau petunjuk wawancara format pengambilan data informan yang kurang berani memberikan data yang diperlukan, misalkan data pengelolaan anggaran. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, memang ketika ada hal sensitif seperti anggaran ataupun dana, dan memang duit itu agak sensitif untuk dibahas, apalagi kita tanya kemana uang itu digunakan seperti itu, ataupun anggaran itu. Nah, saran saya Bapak Ibu, memang ketika Bapak Ibu ingin penelitian terkait dengan hal-hal yang sensitif seperti itu, hanya saran saja, mungkin Bapak Ibu bisa dekati ataupun apa ya, jangan diambil deh kalau memang tidak memiliki akses untuk mendapatkan mendapatkan data tersebut, karena akan kesulitan sendiri nantinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin meneliti terkait dengan hal anggaran, karena anggarannya sensitif. Nah, tetapi kecuali jika memang Bapak Ibu memiliki akses, misalkan ada data keuangan yang memang sudah terpublikasi. Nah, kalau masih sifatnya di dalam ataupun intern, agak sulit itu. Kemudian mungkin ini Pak Sardi, saya tambahkan ini. Ada bertanya juga dari Bu Nafisah Yuliani. Langkah analisis data kualitatif meliputi 4 langkah. 1 collecting, 2 reduksi, 3 penyajian data, dan 4 penarikan kesimpulan. Dalam penyajian hasil, di hasil ya, di paper atau artikel ya, dilakukan per tahap atau langsung ketiga langkah atau ketiga lanjutan, mungkinnya penarikan kesimpulan gitu ya, atau langkah ketiga gitu maksudnya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa kondisikan. Cuma umumnya ketika Bapak Ibu menulis sebuah artikel atau paper atau ya artikel ilmiah, biasanya yang dibahas pada hasil pembahasan langsung fokus pada penyajian data dan kesimpulan. Artinya proses collecting dan reduksi sifatnya kita sudah paparkan pada metode penelitian. Nanti kita akan bahas besok di metode penelitian. Di metode penelitian akan sedikit disinggung tentang langkah-langkahnya, tetapi sifatnya collecting dan reduksi dilakukan pada
dibahas pada metode gitu ya, sedikit. Nah, sekalipun dibahas pada hasil gitu ya, mungkin hanya 1 paragraf. Selebihnya untuk penelitian kualitatif memang menyajikan data dan menyimpulkan data gitu ya. Menyajikan dan di dalamnya ada proses analisisnya dan menyimpulkan proses triangulasi dan yang lainnya di sana. Sehingga sudah tepat Ibu menyampaikan bahwasanya di hasil memang lebih pada penyajian dan kesimpulan. Gitu. Nanti selebihnya dibahas besok untuk artikel ya, Pak Ardi. Mungkin pertanyaan yang ada di kolom chatting sudah hampir dijawab semua, Bapak Ibu. Dan untuk malam ini kami akan cukupkan karena sesuai dengan jadwal kita dari pukul 19 sampai dengan pukul 20.30. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, yang mungkin ada yang belum sempat bertanya dan masih mungkin belum tahu apa yang ditanyakan, kita masih ada WA group Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa pelajari, kemudian cermati kembali materi dan contoh yang kami coba berikan di WA group tersebut. Dan WA group tersebut Bapak Ibu bisa pergunakan. Silahkan kita berdiskusi di sana. Jika ada pertanyaan yang ada Bapak Ibu masih ingin tanyakan, silahkan di WA group tersebut ada kami juga di sana, ada Pak Rudi dan beberapa admin yang lain yang akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu di WA group tersebut. Jadi kita coba manfaatkan, kita akan coba selesaikan apa yang Bapak Ibu menjadi problem ataupun pertanyaan pada penelitian kualitatif. Seperti itu Pak Randi dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini, kita cukupkan. Dan terima kasih Pak Randi atas materinya dan Bapak Ibu yang sudah berkenan dan berkesempatan hadir pada Zoom meeting. Kita akan bertemu kembali pada Zoom meeting yang ketiga pada esok malam dan WA group kita akan coba maksimalkan. Kurang lebihnya kami izin pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu.